Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketika ada orang yang bertanya, bolehkah kita membeli alat-alat berkakas yang berasal dari perbankan yang mempraktekkan riba? Ada juga yang bertanya, bolehkah kita bekerja merapikan bangunan atau membuatkan bangunan dari orang yang hasil uangnya adalah dari dia kerja di lembaga keuangan yang di dalamnya ada unsur riba? Maka pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pertanyaannya adalah salah dalam versi kami, ya. Karena seharusnya pertanyaannya bukan boleh atau tidak. Karena ketika pertanyaannya boleh atau tidak, maka jawabannya pun sama, boleh atau tidak. Sementara ya, untuk pertanyaan boleh atau tidak berarti cenderung ke hal yang haram atau hal yang dilarang. Sementara ya, riba itu yang tergolong kemudian dia masuk ke dalam hal dosa adalah yang berinteraksi langsung atau bersinggungan langsung dengan hal-hal yang haram tersebut. Contoh pinjam uang di bank, transaksi-transaksi yang di dalamnya ada unsur gharar dan ada unsur riba, ya, dan seterusnya, yang dia dengan pihak terkait itu masih satu jalur gitu. Tetapi ketika sudah di luar dari konteks ini, orang yang kerja di rumahnya orang yang dia kerja di bank, kan dia tidak ada hubungannya langsung dengan harta haram itu. Atau ketika kita membeli barang yang sudah tidak digunakan, atau mungkin bank tersebut bangkrut atau apa, kemudian atau mungkin ada aset yang kemudian dijual dari pihak lembaga keuangan yang di dalamnya mempraktekkan unsur riba, seperti itu. Maka saya menjawab bukan boleh dan tidak, ya. Tetapi kemudian saya menjawab dari dalil secara umum, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Sallallahu Muhammad, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalilnya sifatnya umum, ya. Bagaimana bunyi dalilnya? Innal halalan bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun, atau dalam riwayat yang lain wa baina dzalik mustabihatun, ya. Dan di antara halal dan haram itu adalah barang-barang yang subhat. Apa itu subhat? Subhat itu kadang mendekati ke halal. Kalau dihitung-hitung, dilihat-lihat, ini boleh, ini kayaknya boleh gitu kan, karena nggak ada hubungannya langsung dengan harta yang haram. Cuma kadang dia cenderung ke haram gitu. Oh, ini nggak boleh karena cenderung lebih dekat ke haram. Jadi di antara halal dan haram itu subhat. Maka ketika pertanyaan yang ada di WA tersebut mengatakan boleh atau tidak, maka saya tidak akan menjawab boleh atau tidak, tetapi mengambil dalil secara umum. Sikap seorang muslim ketika melihat sesuatu yang di dalamnya meragukan sehingga muncul pertanyaan, maka sikap seorang muslim yang baik adalah hindari itu atau tinggalkan, ya. Karena kita bekerja, kita makan, kita beraktivitas itu adalah mengharap ridho dari Allah Azza wa Jalla, ya. Kalau pertanyaannya boleh dan tidak, ya berarti cenderung ketika saya menjawab boleh, berarti cenderung oh berarti ini halal gitu kan. Ketika saya menjawab tidak, berarti cenderung oh ini haram gitu, seperti itu. Maka saya tidak akan menjawab seperti itu. Tapi sebagai seorang muslim yang sangat berhati-hati, contoh kecil saja, contoh kecil yang sering saya praktekkan, ya. Saya akan belanja semaksimal mungkin bukan di Alfamidi, ya, Alfamart yang sifatnya mereka ini adalah para
penjajah-penjajah ekonomi Islam. Walaupun kita belanja di tempat mereka itu halal saja, boleh saja gitu. Tapi saya selalu menghindari itu. Iya, bahkan kemarin ketika saya belanja untuk keperluan bantuan kompor gas untuk korban kebakaran ya di Kota Palu, hanya sekedar kompor gas saja, saya harus lebih baik mencari toko muslim walaupun dia mahal sedikit. Padahal toko-toko lainnya ya, yang dari mereka, yang kalau kita bertanya halal, boleh, tetapi saya menghindari itu. Kenapa? Sikap seorang muslim menghargai bagaimana dalam hal ekonomi saja kita ingin berlepas diri dari keterkaitan itu. Maka ketika pertanyaannya adalah aset-aset yang dijual oleh lembaga keuangan yang di dalamnya mempraktikkan unsur riba, maka saran dari kami, kalau bisa hindari. Ya, kalau bisa hindari. Bukan berarti tidak boleh, ingat. Ya, pegang kata-kata saya, bukan berarti tidak boleh, tapi hindari. Itulah sikap seorang muslim, apalagi ketika mungkin kita sedang memperjuangkan syariat Allah dalam hal perjuangan ekonomi dalam bentuk properti syariah atau apa saja di dalamnya. Maka itu saran dari kami. Tapi ketika antum mungkin bertanya kepada ustadz yang lain atau mungkin para pakar yang lain kemudian mengatakan boleh-boleh saja, ya silakan. Karena dalam hal seperti ini kita boleh berbeda pendapat. Tapi dalil umumnya tadi ya, di antara halal dan haram itu Rasul katakan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya adalah barang-barang yang subhat, yang kadang mendekati ke haram, yang kadang mendekati ke halal gitu. Dan sikap seorang muslim tegas saya katakan, hindari itu. Kalau bisa yang lainnya, beli yang jelas-jelas, nggak usah ada pertanyaan lagi, maka itu lebih bermanfaat lagi. Semoga kita semua diberikan ketabahan, ketenangan, dan keistiqomahan dalam perjuangan menegakkan syariat Allah ini. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.